Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum piye kabare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar, yes. Yuk dijawab yang semangat ya. Sekali lagi, bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah? Alhamdulillah, luar biasa, semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar, yes. Oke, anak-anak hebat solih dan solihah dimanapun kalian berada, jumpa lagi dalam program yang senantiasa kita nanti, yakni belajar dari rumah bersama guruku. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan Bu Wahyuni selama 30 menit ke depan. Nah anak-anak, sudah siap untuk belajar kan? Oke, sudah menyiapkan buku, pensil, dan alat tulis lainnya? Hebat, pasti sudah. Dan anak-anak, silahkan anak-anak duduk dengan rapi di depan TV kalian atau di depan HP kalian. Jangan lupa anak-anak, pesan Bu Guru, jaga jarak kalian dengan televisi atau dengan handphone kalian agar mata kalian tetap terjaga, tetap sehat. Oke anak-anakku? Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, seperti yang sudah Bu Yudi tadi sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, yakni Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Silahkan anak-anak duduk dengan rapi. Ketika berdoa, angkat kedua tangannya, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, solih dan solihah, setelah pembelajaran diharapkan kalian dapat meyakini bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu Maha Pemberi. Kemudian tujuan yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati dan bersyukur sebagai implementasi bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Ahad dan Allah itu memiliki sifat Al-Wahhab. Dan yang ketiga, setelah belajar, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wahhab. Dan tujuan yang keempat, kalian dapat menunjukkan contoh meneladani Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wahhab. Nah anak-anak, biar kalian semakin semangat, kita bernyanyi dulu ya. Anak-anak tahu lagunya Kodok Ngorek? Pasti tahu. Yang biasanya lagunya begini, kodok ngorek, ngorek pinggir kali. Nah itu syairnya kita ganti menjadi Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wahhab. Silahkan dilihat ya di tayangan televisi kalian atau lewat handphone kalian, oke?
Yuk, mulai. Allah. Tak berayah, tak beribu, tak pula saudara. Matahari, bulan, bintang, hewan dan tumbuhan, semua itu Allah cipta. Allah Al-Ahad, Allah Wahhab, Allah pemberi, memberi makhluknya kesehatan, umur panjang, rizki yang barokah. Jangan sombong, jangan iri kepada sesama, semua itu Allah beri. Allah Al-Wahhab. Sekali lagi anak-anak, yuk diikuti dengan semangat. Allah Ahad, Allah Esa, Allah itu satu. Tak beribu, tak berayah, tak pula saudara. Matahari, bulan, bintang, hewan dan tumbuhan, semua itu Allah cipta. Allah Al-Ahad, Allah Wahhab, Allah pemberi, memberi makhluknya kesehatan, umur panjang, rizki yang barokah. Jangan sombong, jangan iri kepada sesama, semua itu Allah beri. Allah Al-Wahhab. Oke, hebat. Gimana? Dari lagu itu tadi, kalian biar bisa lebih memahami apa sih itu arti dari Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wahhab. Nah, anak-anak hebat, nanti akan kembali Bu Yuni jelaskan, namun setelah yang lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, anak-anak tetap stay tune di depan televisi kalian dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat soli dan solihah, jumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, seperti yang tadi sudah Bu Yuni sampaikan, kali ini Bu Yuni akan menjelaskan tentang makna dari Allah Al-Ahad. Setelah tadi kita bernyanyi, coba anak-anak perhatikan. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Ya, oke anak-anak perhatikan di layar televisi kalian, di gambar yang paling bawah yang berada di sebelah kiri kalian, itu ada gambar apa anak-anak? Ada gambar pesawat. Ada gambar pesawat, coba diperhatikan. Pesawat itu bisa terbang dari bandara satu menuju bandara berikutnya. Siapakah yang mengemudikan? Yang mengemudikan adalah pilot. Pilot pesawat itu ada berapa? Pilot pesawat itu ada 1. Ya tidak? Coba bayangkan ketika pesawat itu dikendarai atau yang memegang setir itu adalah 2 pilot. 1 pilot pengennya berjalan ke bandara yang ke utara, tapi pilot satunya ingin ke bandara yang ke selatan. Apakah yang terjadi? Tidak akan nyampai kepada bandara yang akan dituju. Ya tidak anak-anak? Iya, coba gambar berikutnya diperhatikan, gambar yang di bawah, yang berada di tengah, itu ada gambar kapal. Siapakah yang mengemudikan kapal? Kapal itu dikemudikan oleh nahkoda. Nahkoda kapal ada berapa? Nahkoda kapal ada 1. Oke, gambar berikutnya yang ada di sebelah kanan kalian, paling bawah, itu ada lambang negara kita. Lambang negara kita adalah negara Indonesia.
Negara Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Presidennya ada berapa? Presidennya ada 1. Nah, anak-anak sekarang coba diperhatikan. Gambar yang berada di atas itu adalah bentangan alam semesta. Alam semesta itu siapakah yang menciptakan? Yang menciptakan pasti Allah. Allahnya ada berapa? Allah itu 1. Allah tidak beranak, Allah tidak beribu, Allah tidak berayah, Allah tidak bersekutu. Allah menciptakan alam semesta ini dan isinya itu sendiri. Allah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa itu artinya 1, 1 itu ahad. Nah, anak-anakku, Allah itu Maha Esa, anak-anak. Maha Esa itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 1. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang patut kita sembah. Hanya Allah yang patut kita sembah, dan Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak pula diberanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Wujudnya Allah, adanya Allah, ya Allah, dengan segala zat yang ada pada Allah. Dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah, ya Allah. Allah itu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Sedangkan makhluk itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu disebut dengan makhluk. Ada manusia, ada setan, ada jin, dan segala apapun yang ada di dunia ini itu disebut dengan makhluk. Anak-anak hebat, solih dan solihah, coba kita bersama-sama berpikir bersama, apa sih anak-anak yang harus kita lakukan setelah kita itu mengetahui bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu Ahad, bahwa Allah itu 1. Apa yang harus kita lakukan, anak-anakku? Yang harus kita lakukan adalah Allah itu Maha Esa, Allah itu Ahad, Allah itu 1. Maka yang wajib kita sembah, yang harus kita sembah itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang patut kita sembah. Mari bersama-sama kita terapkan kalimat La ilaha illallah, tidak hanya di lisan kita, tetapi kita tanamkan ke dalam hati kita, bahwa Tuhan saya adalah Allah. Allah itu 1, Allah itu Ahad, dan Allah itu Esa. Dan hanya Allah lah yang patut saya sembah. Gitu. Oke, berikutnya ada penggalan ayat yang berbunyi Innaka antal wahhab, yang artinya sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Siapakah itu yang maha pemberi? Menurut anak-anak, siapa yang maha pemberi? Yang maha pemberi itu adalah Allah. Allah itu maha pemberi. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan televisi kalian. Gambar yang berada di sebelah kiri kalian, paling bawah, itu ada pohon atau dedaunan. Coba anak-anak perhatikan, pohon itu awalnya kecil, kemudian dia tumbuh menjadi besar. Walaupun dia berada di hutan belantara atau di padang yang sangat tandus, tapi pohon itu atau tanaman itu tetap bisa tumbuh menjadi besar. Yang awalnya kecil dia akan tumbuh menjadi besar. Ada yang bisa berbuah, ada yang bisa berbunga, ya kan, memberi manfaat kepada manusia dan alam sekitarnya. Siapakah yang memberikan kehidupan kepada pohon itu yang awalnya kecil kemudian tumbuh menjadi besar? Dialah Allah yang maha pemberi kehidupan. Oke anak-anak, berikutnya kita perhatikan gambar yang di tengah. Gambar yang di tengah yang ada teman kita, ya, ada teman kita bernama Fauzan. Fauzan itu sedang memberikan sedekah kepada pengemis. Logikanya adalah
Fauzan itu memberikan sedekah kepada pengemis. Itu siapakah yang menggerakkan hati Fauzan untuk memberikan sedekah? Yang menggerakkan hatinya itu adalah Allah. Allah yang menggerakkan hati Fauzan untuk bersedekah kepada pengemis, memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Anak-anak, jangan kemana-mana ya, masih ada satu gambar yang belum Bu Yuni ceritakan, karena akan ada yang lewat di setelah ini. Oke, tetap berada di depan televisi kalian, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak hebat soli dan solihah, jumpa lagi bersama Bu Yuni dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan ada gambar yang tadi Bu Yuni belum ceritakan. Gambar yang berada di sebelah kanan di layar televisi kalian. Gambar apakah itu anak-anak? Itu adalah gambar seorang induk burung ya yang sedang memberi makan anak-anaknya. Induk burung itu tahu kalau anaknya sedang lapar. Kemudian induk burung itu berlari ke sana kemari mencari makanan untuk diberikan kepada anak ayam. Maaf, anak burung. Lah, kemudian siapakah anak-anak yang memberikan induk burung itu makanan? Yang memberikan adalah Allah. Allah yang menunjukkan di mana letak makanan. Kemudian makanan itu diambil oleh induk burung dan diberikan kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak hebat soli dan solihah, Allah itu memiliki sifat Al-Wahhab, yang artinya Allah itu maha pemberi. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan karunia kepada semua makhluknya tanpa pilih kasih. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberi tanpa pamrih. Allah subhanahu wa ta'ala itu memberi tanpa meminta imbalan. Allah subhanahu wa ta'ala itu juga selalu memberikan yang terbaik kepada semua makhluknya. Maka ketika kita itu memiliki masalah misalkan, di manakah kita harus meminta? Kepada Allah, karena Allah pasti akan memberi. Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk kita manusia. Maka anak-anakku, hanya kepada Allah lah kita meminta. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Karena Allah itu memiliki sifat Al-Wahhab. Allah itu maha pemberi. Nah anak-anak, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Wahhab atau maha pemberi. Segala sesuatu harus kita sandarkan kepada Allah. Karena Allah lah yang maha kuasa untuk memberi sesuatu yang diminta oleh manusia. Apapun yang baru terbersih di hati kita, Allah tahu. Dan Allah insya Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia, bukan apa yang kita minta. Kadang-kadang apa yang kita minta bukan sesuatu yang terbaik menurut Allah. Maka seyogyanya kita sebagai manusia itu harus apa anak-anak? Harus berserah diri, harus menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Sang Maha Pemberi. Nah, anak-anak hebat, soli dan solihah, sampailah kita di kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada 99. Yang kita pelajari kali ini ada dua, yakni Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wahhab. Al-Ahad itu artinya Allah itu esa, Allah itu satu. Dan kemudian sifat yang kedua adalah Allah Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Al-Wahhab itu adalah Allah Maha Pemberi. Nah, anak-anak,
Kesimpulan yang berikutnya adalah kita itu harus bersandar kepada Allah. Kita sandarkan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita manusia hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kita meminta tolong, meminta bantuan, meminta apapun hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada dukun misalkan. Oke anak-anak, coba diperhatikan, silahkan ditulis di buku tulis kalian. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di materi kali ini. Yakni yang pertama, nomor 1, jelaskan apa makna Allah Al-Ahad. Yang kedua, berikan contoh Allah itu Al-Wahhab. Yang ketiga, bagaimana sikap kita dalam mengamalkan Asmaul Husna Al-Ahad. Yang keempat, bagaimana sikap kita dalam mengamalkan Asmaul Husna Al-Wahhab. Yang kelima, apa yang akan kalian lakukan setelah belajar materi kali ini? Oke, silahkan ditulis dan dikerjakan, dan jangan lupa kirim ke guru agama kalian masing-masing yang ada di sekolah kalian untuk mendapatkan penilaian. Nah, anak-anak hebat, soli dan solihah, anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumah. Oke, nah anak-anak, ada sebuah kata yang Bu Yuni sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan materi Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wahhab. Apa itu? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa anak-anak? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dan ada sebuah kata bijak yang Bu Yudi sampaikan di materi kali ini adalah jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sandaran hidupmu. Niscaya kalian pasti akan bahagia. Sekali lagi, kata bijaknya adalah jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sandaran hidupmu, niscaya kalian akan bahagia. Anak-anak hebat, soli dan solihah, ternyata 30 menit tak terasa kita sudah belajar bersama dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku, bersama dengan Bu Wahyuni hari ini di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yakni tentang Allah Al-Ahad dan Allah Al-Wahhab. Sebelum Bu Yuni pungkas materi pada pagi hari ini, pesannya sekali lagi, karena kita masih di pandemi COVID-19, anak-anak tetap stay at home, tetap berada di rumah kalian. Dan jika kalian memerlukan untuk keluar rumah, jangan lupa harus menggunakan masker dan selalu jaga jarak dengan orang lain yang berada di sekitar kita, dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, mari bersama-sama kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Silahkan anak-anak diangkat kedua tangannya, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa tetap stay tune di depan televisi karena akan ada program-program pelajaran yang lainnya, yakni di program yang selalu kita nanti-nanti, yakni Belajar dari Rumah bersama Guruku.